ini sama si Rina udah dikabarin belum ini ya, si Indah ini? Harus cepet ini soalnya. Ya gimana? Orang kadang diurus sana, kadang diurus sini. Jadi gak jelas gitu tanah itu kejelasannya. Kalau udah pasti jelas kan enak gitu. Kalau yang ngurus misalkan aku aja, ya kan enak, bisa ngerasain hasilnya. Kalau kayak gini kan malah bingung lah. Sana ikut ngurus, ikut tangan, sini juga iya. Mana ya? Din? Iya mas. Apa mas? Mau nanya sama kamu. Nanya apa? Itu adek kamu si Indah itu udah dikabarin belum? Hah? Ya pasti udah lah mas, nanti orangnya mau kesini. Tenang aja, kalau soal itu pasti aku gercep. Aku juga bingung loh mas. Mana tanah itu kan ya lumayan lah ya lebar. Ya, bukan lumayan lagi lah kalau masa setiap panen besar, dibagi dua, sana ikut, sini ikut. Terus nah, makanya perasaan itu modalnya banyak kita deh. Yang jelas Rin, daripada kita ribut cuma masalah kayak gitu, ya kan? Ya nggak seberapa. Kata aku mah mending dijual aja. Ya iyalah, lagian juga nanti kalau semisal nggak dijual, si Rizky sama Indah pasti ngungkit-ngungkit. Nanti mas aku numpang ya, numpang lagi. Nah, Ya enggak? Itu. Akhirnya apa coba? Kita yang ngerasa dirugiin. Mending kita jual aja. Udah sekalian kita mending nggak, Mendingan kita jual uangnya buat ngisi tabungan kita biar tambah banyak. Ya enggak? iyalah. Biar kita tambah kaya. Ini kapan? Adek kamu tuh mau kesini? Ya katanya sih bentar lagi kesini, tapi ya nggak tahu. Namanya juga Indah sama Rizky kan tahu sendiri. Ya. Udah biarin aja, tunggu aja mas. Kira-kira Mbak Rina kenapa ya mas kok nyuruh kita ke rumahnya? Kurang tahu juga mas. Aku jadi curiga deh. Curiga apa? Ya kamu kayak nggak tahu Mbak Rina aja loh. Alah udah loh, nanti ini sampai sana nanti tanya orangnya langsung kan. Ya nggak, Malah lebih maksudnya jelas. kita siang-siang lagi tidur enak-enaknya, ditelepon berkali-kali sampean suruh kesini segera apa cepet-cepet gitu. Nggak tahu juga lah, mungkin ada urusan penting. Udah lah. Mana orangnya sepi amat nih. Ya di dalam lah mas. Bukan ya tapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, masuk. Ya Ayo masuk. Masuk. Mari duduk. sehat mas. Oh, alhamdulillah. Dari mana kalian? Ya dari rumah Mbak nelponin langsung ke sini. Lagi tidur sih tadi. Ya. Ini ada apa ya Mbak? Kok kita suruh cepet-cepet kesini? Jadi gini dah, ada yang Mbak mau omongin penting banget sama kamu. Pentingnya? Tanah milik paman itu kan kita berdua yang ngurusin. Kadang kamu, kadang aku, kadang ya kita bagi hasil kan. Iya betul. Itu kan nggak cuma setahun 2 tahun, udah bertahun-tahun. Kalau tak pikir-pikir, aku yang ngerugi dah. Rugi gimana Mbak? Bayangin aja, udah ada berapa 1 tahun ini kamu numpang sama aku kan? Numpang apa ya Mbak? Yang pas itu kayaknya beli rabu kan minjem sih. Iya bener, kalian balikin. Tapi kan balikinnya waktu panen, sama aja kalian numpang sama aku. Ya nggak Yang modalin numpang, Mbak. pertama kan aku. Ya enggak lah Mbak, hitungannya kan terus nanti hasilnya itu kan aku kepotong tetepan. Jadi aku tetap modalin Tapi dong. tetap aja rugi ya mas ya. Ruginya di mana Mbak? Kan aku ganti loh. Iya nggak sih Mas? Hitung-hitung Tetap aja rugi. dipotong. Kalian itu cuma numpang. Cuma numpang. Enggak numpangnya tuh maksudnya gimana coba ulangin. Kalian gini. Numpang. Kalian kan mau beli pupuk nih, diajak patungan kita ya. Iya patungan. Kalian berdua nggak ada duit dan akhirnya apa? Pakai Kita duit yang kami dulu. modalin. Ya sama Nah, aja kita sama yang aja. modalin terus kalian minta bagian di akhir panen ya. Gini Mas,
Sampean salah pengertian kalau kayak gitu. Iya. Numpang itu kalau aku nggak ganti. Kalau aku ganti ya berarti aku nggak numpang dong. Iyalah. Coba kalau kalian berdua dari posisiku dan misalkan aku ini diajak kalian berdua ini untuk panen urunan pupuk. Aku nggak punya, pakai duit kalian dulu. Ya nggak apa-apa lah, terus yang penting kan nanti diganti. Di akhir tinggal motong aja, terus aku terima gaji aja. Ya udah kan, Ya, intinya emang sama gitu aja kan. kesepakatannya kan. Sama aja dirugikan lah. Kalian gini dah. Mbak apa nggak inget waktu pertama kali ngerabuk itu kan pakai duit kita dulu. Mbak juga ganti kayak gitu kan pertama kali. Masa nggak inget? Tapi lama-lama ya dah, tak pikir itu kayaknya ini tuh nggak adil banget. Ya jelas aja. gak adil. Mendingan gini aja. Lagian kan paman kan nggak pernah balik ke sini. Mungkin paman itu udah meninggal apa gimana kan kita nggak tahu. Udah nggak tahu, tinggal nama Tanah doang itu paling. mending dijual. Loh, ya jangan dijual dulu dong Mbak. Jangan buru-buru kayak gitu. Ini kan amanat dari Bapak, kita suruh apa bahasanya ngopenin itu dulu kan. Tapi gini loh dah, kalau semisal dijual kan ini udah clear ya Mas Udah ya. clear, nggak ada masalah. Gimana nanti kalau- nggak ada pupuk, nggak ada masalah nanti yang ngurusin aku atau kamu atau gantian itu nggak ada. Tapi gimana nanti kalau paman atau anaknya paman atau siapanya paman kesini? Nggak mungkin. Apalagi paman itu merantau udah puluhan tahun loh dek. Mana ada mau balik ke sini? Kalau semisal balik dari kemarin-kemarin ada kabar, telepon kayak atau SMS kayak, ya kan? Ya kita Ya, tunggu ya. aja dulu. Kita ngopenin itu aja dulu loh Mbak. Mau Jangan nunggu sampai buru-buru kayak kapan? gitu. Mbak itu bukan hak kita loh Mbak. Walaupun nanti kita nunggu sampai berapa tahun lagi, nggak bakal paman balik ke sini. Yang ada kita capek nunggu. Ya kalau bakal, Nggak mungkin dek, mendingan kita jual aja. Udah clear tanah itu udah. Udah nggak ada masalah-masalah kayak yang bingung ngurusin, bingung pupuk. Inilah Udah. segala macam udah. gimana Mas? Jangan gimana-gimana, yang Enggak jelas lah. tinggal ngomong iya itu loh, tinggal enak kok. Ya jangan kayak Mas gitu. Bar, kita ini kan bukan siapa-siapanya, kita nggak berhak ikut campur. Ya namanya juga kita Iya. kepala rumah tangga. Ya, walaupun Masa ini kan iya? urusan tanah kan mereka berdua, Mas. Tapi kita ini cari jalan enaknya aja loh, cari jalan keluar. Daripada kayak gini, lebih baik dijual, dapat uang berapa? Udah clear, beres. beres. Kau udah Ya, kalau nggak ada yang mencari dimasalahin. jalan tengahnya, ya jangan dijual dulu, soalnya kita nggak tahu entah itu. Ini anak cuma atau masalah segala pupuk macam. Mbak. Masalah pupuk doang sampai dijual kayak gitu. Bukan masalah pupuk doang. Terus Mbak itu mikirnya tuh kayaknya kita tuh hasilnya juga kan nanam kamu, aku tuh udahlah. Malah bikin lama-lama repot. malas, loh, malah bikin repot. Mendingan aku ngurusin lahan-lahan yang lain aja. Itu kita jual, kita bagi ya gak Mas? Ya iyalah. Kalau semisal kalian nggak mau, mendingan itu tetap aku jual, kalian nggak dapat apa-apa. Gimana? Kalian mikir sendiri tuh. ya jangan kayak gitu lah Mbak. Loh, yang jelas kayak gitu harusnya. Aku udah memberi jalan tengah, jalan enaknya, tapi kalian kan nggak mau. Ya itu kalian pikir-pikir sendiri, daripada kalian nggak dapat apa-apa, mendingan tak jual aja, biar aku dapat yang banyak. Dah, mendingan sekarang kalian pulang. Aku sama Mas Boris masih ada acara di jalan, dipikir-pikir lagi. Tuh, Ya udahlah, ya Mas. Ya udah Mbak, Mas permisi. ya. Iya. Gitu kan enak. Kalau semisal mereka nggak mau ya udah Mas, Ya, buat kita semua aja. ya iyalah. Orang bagiannya dicariin yang enak kok, Lah, jalan iya. satu-satunya malah nggak mau. Ya udahlah. Nanti bagian kita kan banyak. Duh Mas, gimana ya Mas? Setuju nggak ya? Ya kalau saran dari Mas sih, Gimana? mending setuju aja sih. Kamu malah ikut-ikutan mereka sih? Ya soalnya kamu tahu sendiri mbakmu kan, Iya. orangnya kayak mana. Dia kalau misalkan udah deal yang ini A misalkan, ya nggak bakal bisa diganggu Ganggu-gugat. gugat. Terus kalau kita setuju, terus gimana? Itu kan punya Pak Del Mas. Gini aja dah. Itu nanti kan bagi dua. Mm-mm. Tengahannya kita simpan, kita amanin, jangan sampai kepakai. Mm-mm. Kita kan nggak tahu, entah itu paman itu masih hidup apa enggak, kita juga nggak tahu. Entah dia udah berkeluarga apa belum, kita juga nggak tahu kan. Mm-mm. Takutnya nanti tahu-tahu ada keluarganya atau beliau sendiri yang datang ke sini. Mm-mm. Itu kita ada buktinya. Mm. Kita kasihin uang yang setengahnya itu, kita yang bagi dua itu kita kasihin, kita jelasin. Mm-mm. Biar nanti paman yang ambil keputusan. Mm. Ya, ya, ya. Ya,
Udah mending kayak gitu aja daripada nurutin mbakmu tuh agak susah juga. Pulang aja dulu. Memang sini ada berubah. Aku dulu merantau sekitar 30 tahun yang lalu. Dia monggo Pak De. Itu aja saya udah nggak pakai kan. Dan semua udah berubah semua. Jalan, rumah-rumah. 30 tahun aku nantau. Udah aku hujan. Waktu itu masih karena ambisi itu aku pengen gimana ya namanya hidup di kampung terus kan. Nggak mungkin ada perkembangan. Aku merantau dari hujan itu. Tapi kan untuk kakakku mau di sini menunggu orang tua. Tapi ke rumahnya aku lihat tadi punya orang tua aku itu nggak salah, jelas nggak salah tempatnya itu udah dibongkar, udah dibangun, ditempatin orang lain, tapi dari juga. Dan aku tanya-tanya tadi katanya yang jual itu cantik enggak? Berarti kakakku cukup cantik enggak? Oh, siapa di sini juga? Kakakku punya anak enggak ya? Oh, mendingan aku tanya sama Pak Lurah aja. Ya, kalau pengen nanti. Jadi gini, nanti hasil pembagiannya aku yang 75%. 75% Loh, sendiri, kok Mbak. masih lah lo kamu ini. Ya enggak lah, harusnya dibagi rata 50-50. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 50-50 nggak bisa. Kamu harusnya berterima kasih masih kebagian. Yang punya inisiatif mau dijual itu siapa? Kami berdua ya kan? Ya kan tapi awalnya Yang nyari pembeli siapa? Yang mati-matian panas-panas kesana kesini buat susah-susah nyiapin berkas juga kayak gitu yang Kalian enak, itu emang laku berapa? lahannya laku 500 juta. 500 juta. Tapi kan itu lebar banget, Mbak. 500 juta, seharusnya aku 375. Tapi aku 350 aja nggak apa-apa. masih baik. Apa gak kayak suami kamu itu loh? Orang nggak ada usahanya kayak gitu malah minta bagian banyak. Kalian 150 itu masih banyak banget. Sebenarnya aku sampai sekarang belum ikhlas loh, Mbak, kalau mau dijual. Kalian tuh Itu kan tanahnya mikirin paman. nggak ikhlas paman tuh nggak bakal balik. Yang penting apa? Kalian dapat duit, udah beres. Sama aja itu tanah kita. Orang terima jadi aja kok masih banyak. Lagian juga Terus. duit segitu kalian bisa buat modal usaha. Nanti untung banyak juga punya kalian kan? Tapi Enak tahu nggak? itu udah deal-dealan itu harga segitu. Ya sebenarnya bukan ke situ sih arahnya. Maksudnya bagi dua tuh biar rata tuh, biar nanti kalau misalkan ada saudara dari Kalau paman. kamu aja nggak ada usaha kayak gitu. Ya dari awal kan nggak ada Aku pembicaraan. 350 loh. Kan dari awal kita nggak ada pembicaraan buat ngejual, buat apa namanya Oh, nyiapin tiba-tiba banget. segala macemnya, atau kalian Kan nyiapin kemarin sendiri. tempo-tempo hari kan udah bilang kalau tanah itu lebih baik dijual. Kalau kalian nggak mau, ya kan Erin ya, nggak usah dapat bagian. Akhirnya Itu apa mending minta punya bagian, kita kan? semua. Tapi loh, Mbak, nggak usah dijual dulu, kenapa sih? Kalian kemarin katanya bilang setuju, sekarang bilang nggak usah Ribet dijual amat dulu. sih jadi orang. Aku udah kemarin cari belum orang bilang loh. setuju loh, Mbak. Kita masih mikir-mikir dulu, kasih waktu. Udah nggak usah mikir-mikir. Mau setuju nggak, pokoknya yang penting segitu. Ya itu pemaksaan loh, Mbak, namanya. Nggak pemaksaan. Kan nggak usah tetep nungguin paman-paman tuh nggak bakal kesini. Kalian Kan kita nggak tahu. kalian ini rewel amat. Mau bagiannya apa enggak? Kalau nggak mau ya udah. Ya kalau mau dijual ya 50-50 Ya lah dong. bagi dua lah. Mau segitu nggak mau ya udah titik nggak gitu bisa. aja. Lagian ya yang 25 udah aku kasih kalian 150 Bentar. itu udah banyak banget loh. Aku telepon ini orangnya yang mau beli biar kesini ajarin ya.
Kalau menurut Pak Lurah, jelas ini rumahnya. Padahal tiang listrik. Ini rumahnya anaknya Mas Nova yang pertama si Rina. Nggak tahu pintunya buka ada kayaknya. Kayaknya masih ada tamu. Pokoknya segitu dah. Iya, Kalian mau, kamu ini nggak ada urusan apa-apa loh. Iya, tapi kan. Ini tuh yang urusan aku sama Indah. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi mas? Oh. Masuk pak. Masuk Pak, masuk Pak. Boleh tanya, benar ini rumahnya Iya Pak. si Mana? Rina, anaknya Iya, saya sendiri. Ini Pak. Nova. Ya ini. Oh, Oh. Iya. Silakan duduk pak. Silakan duduk. alhamdulillah bisa ketemu. Mari Pak. Silakan duduk. Mari. Bisa ketemu alhamdulillah. Ini yang mau beli. Oh, ini bapak yang mau beli ya pak ya? Mau beli lahan ya Pak ya? Beli apa? Iya yang mau beli lahan pak. Oh, beli tanah. oh enggak. Iya. Enggak. Telepon. Enggak. Jadi gini. Wajar ya kalau si siapa namanya si Rina ini mungkin nggak paham dengan saya. Saya mau tanya, kamu punya paman? Punya? Dia merantau dari Bujang waktu bapak kamu masih pengantin baru. Dia merantau di Kalimantan. Iya. Namanya ada apa ya pak? Punya foto juga kan ada fotonya bapak kamu. Iya. Kamu anaknya Mas Nova tuh. Iya pak. Iya Bapak Pak, saya. kita berdua Mm-mm. anaknya Pak. Oh, Ini adik kamu saya. Indah ya? Iya betul. Oh, alah. Jadi tadi kan saya dari tempat Pak Lurah. Katanya saya nyari bapak kalian, dan ternyata bapak kalian udah meninggal kan. Iya Pak. Iya, Terus saya Lama. salah ke kelurahan, dibilang Mbak Nova itu udah meninggal, tapi punya putri 2, namanya Rina sama Indah. Berarti kamu yang Indah ya? Iya. Mas, coba diinget-inget kalau pernah lihat fotonya, diinget-inget. Saya nggak ingat pak. Ada fotonya. Emang bapak ini siapa sih? Tapi mohon maaf Pak ya. Iya. Ya saya kan sebagai menantunya almarhum. Oh iya, Ya. Nova. Nah, bahwa mertua saya juga bilang Pak, Mm. bahwasannya itu yang adiknya itu yang apa namanya Paman masih om saya. paman itu mohon maaf Pak ya, mohon maaf banget udah meninggal. Meninggal. Iya kabarnya udah. Wah, ada kabar meninggal gitu. Soalnya udah Soalnya udah berapa lama nggak puluh ada tahun nggak ada kabar. kabar, nggak ada apa. Ya tapi kan itu masih baru katanya tau. Itu. Kalau Orang yang katanya bilang- belum valid, kita juga belum mendapatkan. Namanya orang merantau puluhan tahun nggak pulang-pulang nggak ada kabar. Kemana Itu kalau nggak dia meninggal? Ya kita nggak bisa anggap orang itu meninggal juga dong Mbak. Ya tapi namanya juga kalau semisal punya keluarga pasti kan menghubungi. Paman lu nggak pernah ada Ya, menghubungi. siapa tahu mungkin. kita yang susah dihubungin apa gimana? Ya. Siapa tahu paman tuh Mungkin. kecelakaan waktu kerja kan kita nggak tahu. Ya makanya itu jangan. Nah ini coba lihat pakai dulu. Loh, ini kan Iya kayak Lihat Pak, apa? loh sama bapak kan itu ini Bapak. sama paman. Lah kok Ini mirip loh Mbak. Jajan paman. Tapi ya enggak mungkin. ini nggak kan mungkin. fotonya udah lama banget. Tapi kok iya ya? Paling temennya paling. Enggak loh Mas, semirip ini kok. Lah Enggak. Ya, itu di mana-mana saya bawa itu. Mohon maaf Pak, mohon maaf itu di dalam foto itu kan ada mertua saya, khususnya ya bapaknya istri saya ini. Kalau boleh tahu ini bapak ini siapa bapak ya? temennya apa gimana? Loh, kok Temennya ya, temennya Pak, ya? temennya gimana lah ini Apa nih? jajan? Paman loh Mbak, ini Mbak. Ini KTP saya coba. Nah kan. Loh. Nggak mungkin juga kalau bukan paman ngapain punya Awan, fotonya? masa sama paman sendiri kalian nggak? Ya bener nih kalian nggak pernah lihat paman sama paman dari Bujang dulu. Tiba-tiba mas bilang, waduh. Nah, jadi paman aslinya rindu sama kampung halaman dan rindu sama bapak kamu, dan ternyata waktu paman datang ke rumah kakek nenek kamu kan udah dibongkar semua itu kan udah dijual, dan paman kamu kata ayah kamu katanya udah meninggal, makanya saya cari gitu loh. Nah terus gimana kabarnya kalian, gimana sehat semua? Bagus semua. Alhamdulillah. Sehat. Ya mohon maaf selama ini paman nggak ngasih kabar karena lost kontak. Kenapa kok
nggak ngasih kabar gitu Om? Ya namanya waktu itu kan paman di Kalimantan berjuang dulu, paman berjuang dan alhamdulillah paman sukses dan paman fokus sama usaha paman. Nah, tapi waktu mau nyari apa namanya, mau nyari nomor telepon sini kan dulu kan nggak ada telepon sih. Sekarang udah ada anu, ya itu nggak ada. Kita jelas lost kontak dan mau kesini juga belum ada waktu, nggak ada kesempatan karena bapak paman ngurusin pekerjaan paman di sana cukup memakan waktu, menyita waktu gitu. Alhamdulillah kalau paman masih sehat. Ya sehat paman, alhamdulillah sehat benar. Dan ini kebetulan paman kan Ada apa? kita ngurusin lahannya paman kan. Lahan yang mana tuh? Lahan yang sebelah sana, lahan jagung sama ada sawahnya juga dikit. Yang ada karetannya tuh tuh? Iya. Loh, ya udah ngapain tuh paman kalau lahan mah banyak, situ garap-garap aja sama situ. Paman kesini nih bukan mau nyari warisan atau minta warisan loh tuh. Iya Om. Tapi Sebenarnya tuh ini loh yang kita kumpul di sini tuh Iya. yang kita bahas tuh sebenarnya ini kan lahan udah dijual. mau Lah, Mau dijual ya? lah kok bisa dijual? Itu atas sungkan siapa itu? Pemenang siapa? Kalau itu nggak cocok paman itu. Itu warisan dari kakek nenek kalian loh. sebenarnya kita nggak setuju, cuma mungkin Mbak Rina butuh duit. Siapa yang jual? Mbak Rina harus beres. Kamu, Rin. Ya awalnya saya kira paman kan nggak bakal balik ke sini paman, daripada nanti diurusin Indah, diurusin saya, nanti bingung. Gini loh. Walaupun paman nggak balik ke sini, banyak taruhlah. Mungkin pikiran kalian, paman udah ninggal. Itu seenggak-enggaknya itu jangan dijual warisan itu. Kalian bagilah. Paman malah kalian bagi separuh-separuh, yang penting adil baginya. Jadi warisan dari nenek moyang kalian itu nanti tidak akan menjadi hak milik orang lain. Tapi kalau udah kalian jual, ingat, nama kakek nenek kalian hilang dari sini udah. Ya sebenarnya walaupun dijual mau kita bagi loh paman. Ya, tapi walaupun dibagi itu nanti kan kalau dijual nama kakek nenek kami kan nggak ada loh nanti di sini. Gitu loh. Sebenarnya gini paman, Gimana? kita emang dari awal nggak setuju kalau mau dijual. Tapi kenapa dijual lagi? Ya akhirnya kita berdua sepakat kalau dijual kita seenggaknya bisa kalau dibagi dua kita bisa nyelamatin harta paman seenggaknya separuhnya. Tapi akhirnya malah Mbak Rina itu minta dia yang pembagiannya nggak lebih banyak adil. dia, pembagiannya nggak adil. Nggak adil gimana maksudnya? Nggak adilnya tuh Mbak Rina minta 75%. Betul gitu Bang. Iya paman, karena yang ngurusin kan saya. Kamu ini benar-benar serakah ya. Ingat ya, kalau orang itu serakah di dunia, itu nggak ada puasnya, nggak ada puasnya. Harta dunia ini ibaratnya fata morgana, hanya iming-iming belaka. Kalau kalian punya sifat serakah seperti itu, aduh, rusak kalian. Ibaratnya gini, kamu buru harta terlalu berlebihan kayak gitu, ibaratnya kamu haus. Tapi kamu minum di tengah-tengah lautan, kamu minum air lautan. Semakin haus, nggak bakal terpenuhi. Sebenarnya gini, tujuan paman datang ke sini hanya satu, selain paman udah lama bener nggak pulang di kampung halaman, paman kangen juga sama orang tua kamu, khususnya bapak kamu karena dia kakak kandung paman. Dan yang paling utama tujuan paman ke sini, karena paman ingat waktu paman akan merantau itu dapat dari orang tua paman memang ada warisan. Yang paman takutkan kalau ini nanti nggak paman ikrarkan sama orang tua kamu, sama bapak kamu nggak bisa ataupun nggak mau untuk memanfaatkan ataupun untuk menggunakan atau memiliki harta paman itu. Tujuan paman apa? Ingin menyerahkan harta paman itu untuk ayah kalian sebenarnya. Itu loh. Karena apa? Usaha paman sudah cukup maju di Kalimantan, tapi ternyata kamu punya sifat serakah. Ini udah dijual belum nih? Ya belum. Nah sekarang gini, sekalian nanti paman serahkan kalau kamu punya sifat serakah, gini aja. Nanti sekarang ini langsung kita ke kelurahan ya. Langsung di balik nama aja. Nanti paman yang nanti saya serahkan, saya hibahkan, saya wariskan untuk kamu sendiri. Punya paman semua itu untuk kamu sendiri. Nah, tapi Urusan kalian apa? Kamu apa? Urusan kamu apa? Ini hak saya. tapi nggak adil nanti buat Mbak Rina. Nggak adil gimana? Orang itu hak saya, punya saya. Karena dia udah serakah. Sekarang yuk, kamu ikut. Kalau kamu nggak usah. Nanti paman langsung mau pulang ke Kalimantan aja. Ya sekarang, kalau udah beres, sekarang yuk kita. Kamu ikut saya ke, 75% ikut bapak ke, Mas. ikut paman ke kelurahan.
Mas. Kamu ini tahu gitu, kita nurut-nurut aja.